Maka niat yang 3 macam tadi, ingin masuk surga, ingin dibebaskan dari api neraka, ingin sebagai bukti bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah kategori ikhlas. Ya, ikhlas yang paling tinggi adalah apa tadi? Yang pertama, yang paling tinggi itu sesungguhnya karena dia sebagai bukti syukur kepada Allah. Ibadahnya sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ia ingin dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, karena ingin dibebaskan dari api neraka. Adapun niat selain itu, maka ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Eksekutif Mujahid Muda bertemu lagi di channel Meniti Ilmu Menata Qalbu. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menggali mutiara-mutiara hikmah yang terkandung di dalam hadis pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang keikhlasan. Kemarin sudah kita bahas bahwa ini berbicara tentang kebersihan hati, thaharah ma'nawiyah yang dimulai, maka kitab ini pun dimulainya dengan kitab thaharah, yaitu tadi bab keikhlasan. Untuk tidak memperpanjang percakapan, mari kita langsung saja kepada hadis yang termaktub. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairin Naisaburi fi sahihayhima alladzaini huma asahhul kutubil musannafah, yang artinya kurang lebih dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hanya saja amalan-amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya segala sesuatu itu manawa, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu, barang siapa adalah berhijrahnya ilallahi wa rasulihi, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dinilai berhijrah dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan tetapi barang siapa yang adalah hijrahnya lidunya yusibuha, untuk mendapatkan urusan duniawiyah, wa mar'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah kepada yang demikian itu. Hadis ini telah meriwayatkan hadis ini yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertama, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. An Amiril Mukminin. Amirul Mukminin, ya, laqab bagi Umar bin Al-Khattab. Selain Amirul Mukminin, kadang juga dipanggil sebagai khalifati Rasulillah. Jadi kalau Abu Bakar adalah khalifatun Nabi atau khalifatur Rasul. Adapun Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin atau
khalifati Rasulillah. Itu laqabnya. Laqab itu gelar dalam bahasa kita, namun dalam bahasa Arab gelar itu ada dua macam. Hunaka laqab wa hunaka kunyah. Ada laqab, ada kunyah. Ya, maka oleh sebab itu di sini adalah laqab. Kalau kunyah biasa seperti ini. Kunyahnya adalah Abi Hafsin. Nah, ini kunyah Umar bin Al-Khattab. Gelaran Umar bin Al-Khattab juga itu. Karimnya adalah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Radhiya ini fi'il madhi. Mestinya diterjemahkannya Allah telah meridhoinya. Tetapi para ulama menyatakan bahwa radhiya ini matlub, talabah, yang dikehendaki. Jadi maksud maka menjadi semoga Allah meridhoinya. Begitu. Ya, jadi semoga Allah meridhoinya itu menjadi sebuah harapan. Kita sendiri tidak memastikan, hanya berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar beliau radhiyallahu anhu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar bin Al-Khattab berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama ini pembatasan. Sesungguhnya hanya saja, talabul hasyr. Al-a'malu, amal-amal itu binniyat, dengan niat-niat. Nah, kan begitu. Kalau terjemahnya saja tanpa membuka kitab-kitab pendukung dalam memahaminya, bisa saja mungkin kita tidak akan pernah paham atau tidak mengerti maksudnya. Maka tadi innama itu pembahasan, al-a'malu, amal-amal itu binniyat, maksudnya dapat pahala atau tidak itu amal-amal tergantung niat-niatnya. Intabih, perhatikan. Di sini menggunakan binniyat dengan niat-niat. Ini adalah jama' muannats salim. Berarti jamak, banyak, niat-niatnya itu banyak, ya. Jadi bukan hanya satu. Tetapi di riwayat lain nanti kita akan menemukan bin niyah, dengan niatnya. Jadi amalan-amalan itu al-a'malu atau innamal a'malu bin niyah atau innamal a'malu bin niyat. Kita akan analisa dulu innamal a'malu bin niyat, sehingga para ulama menerima kedua-duanya riwayat itu, bin niyat dengan bin niyat. Sesungguhnya hanya saja pekerjaan-pekerjaan amalan itu dapat pahala atau tidak tergantung niat-niatnya. Apakah dia meniatkan untuk ibadah, pengabdian kepada Allah atau tidak? Kalau meniatkan untuk pengabdian kepada Allah, berarti dapat pahalanya. Tapi kalau dia menganggap bahwa ini kebiasaan saja, ini adalah adat saja, ya saya memang biasanya begini, tidak dinisbatkan, tidak diniatkan dalam rangka mengikuti arahan Rasulullah SAW, maka sebagian ulama mempersoalkan bahwa dia tidak dapat pahala. Maka oleh sebab itu, kita akan bahas dulu bin niat dengan jamak. Jadi amal itu, pertama, ada orang beramal karena ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Itu satu, karena ingin masuk surga. Yang kedua, karena ia memohon kepada Allah dengan wasilah amalnya itu agar dia dibebaskan dari neraka. Artinya, ketika ditanya kenapa kamu melakukan amal ibadah ini, saya ingin dibebaskan oleh Allah dari neraka agar saya tidak masuk neraka. Yang ketiga adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu bersyukur saja. Kenapa kamu berpuasa? Saya bersyukur kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Saya bersyukur kepada Allah. Kenapa kamu sedekah? Kenapa kamu perhatikan istri? Kenapa kamu mendidik anak? Kenapa kamu berdakwah? Karena saya ingin bersyukur kepada Allah. Maka niat yang tiga macam tadi, ingin masuk surga, ingin dibebaskan dari api neraka, ingin sebagai bukti bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah kategori ikhlas. Ya, ikhlas yang paling tinggi adalah apa tadi? Yang pertama, yang paling tinggi itu sesungguhnya karena dia sebagai bukti syukur kepada Allah. Ibadahnya sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ia ingin dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, karena ingin dibebaskan dari api neraka. Adapun niat selain itu, maka ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah.
Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Misalnya, kenapa kamu puasa begitu rajin? Karena saya ingin supaya saya bisa jadi suaminya si fulana. Kenapa kamu berpuasa? Karena saya supaya diangkat jadi direktur. Supaya saya jadi kada wa kada, supaya kada-kada. Maka ini nanti uraiannya panjang, tergantung mana yang penekanannya kepada Allah itu di mana. Sebagaimana kemudian lemahnya kepada selain Allah seperti apa. Nah, itu yang menentukan ya. Tapi yang jelas bahwa al-a'malu binniyat, redaksi ini diterima dengan penjelasan tadi, maka sejalan. Itu yang pertama ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, adapun pengertian innamal a'malu binniyah sekarang pakai mufrad. Jadi kalau binniyat, padahal sekali lagi hadis ini yang dianggap sahih itu semuanya bermuara kepada sahabat Umar bin Al-Khattab. Gitu ya. Umar bin Al-Khattab. Nah, maka dapat kita pahami satu sumber, tapi redaksinya kok bisa beda. Gitu. Ada yang binniyat, ada binniyah. Namun demikian para ulama tidak bisa menolak satu di antara dua itu. Bahkan tidak bisa menolak dua-duanya atau salah satunya. Tapi bahkan mereka menerima kedua-duanya karena dua-duanya dapat dipahami. Lalu apa kata mereka? Innamal a'malu binniyah. Kata mereka, sesungguhnya amalan-amal itu tergantung niat, karena memang seluruh macam niat yang disebutkan tadi pun karena karena ingin bersyukur pada Allah, karena ingin masukkan ke dalam surga, karena ingin dibebaskan dari siksa api neraka, atau yang lainnya, semuanya itu terletak di dalam qalbu, makanuhul qalbu. Jadi tempat niat itu di dalam hati. Begitu sebagian ulama menerima riwayat binniyah karena memang semua niat itu terletak di dalam satu tempat bernama al-qalb atau hati. Nah, kemudian wa innamal likulli ri'in manawa, ini sesungguhnya boleh dibilang penjelasan daripada innamal a'malu binniyah tadi. Jadi sesungguhnya setiap sesuatu itu tergantung apa yang ia niatkan. Maka faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan apabila hijrahnya itu ilallahi secara harfiahnya kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya, berarti kalau niatnya itu karena ingin taat kepada Allah dan rasulnya, maka hijrahnya itu adalah hijrah kepada Allah dan rasulnya. Coba perhatikan di sini, ketika hijrah kepada Allah dan kepada rasulnya, Nabi menggunakan redaksi yang mengulang, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tetapi barang siapa yang menginginkannya hijrahnya itu adalah urusan-urusan duniawi, atau perempuan yang ingin dinikahi, dalam riwayat lain yatazawwajaha, ya, kalau ini yang kihuha di riwayat lain seperti tadi. Kalau itu seperti itu pula, maka coba apa kata Nabi? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan hijrahnya adalah bagi sesuatu yang dimakniatkannya itu. Nabi tidak menyebut perempuan. Nabi tidak menyebut lagi apa? Tidak menyebut lagi dunia. Padahal kalau di redaksi pertama, maka siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kali ini tidak disebutkan kepada dunia atau kepada perempuan yang akan dinikahinya. Tidak. Kenapa? Maka ini juga sebagai isyarat, dalil itu petunjuk bahwa sesungguhnya Nabi menghendaki kebaikan itu diulang-ulang. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi satu hal yang menjadi prem, ya, ketaatan seorang hamba Allah itu. Jadi kalau keburukan ini maka tidak diungkap, bahkan Nabi seakan-akan dalam hadis ini berpaling dari mengucapkan itu. Maka oleh sebab itu sebutkanlah kebaikan-kebaikan. Umat Islam ini kan memang variatif, ya. Kalau yang benar saja atau yang nilainya bagus saja, nilainya 7 sampai 10, Nabi mah akomodasi begini. Kalau 5 atau 6 ke bawah itu jelek, maka Nabi tidak nyebut-nyebutkan. Tapi Nabi menyebutkan mengakomodir. Misalnya begini, Nabi sholat tahajudnya dalam riwayat itu ada yang mengatakan 11, ada yang 13, sampai kakinya bengkak-bengkak. Bahkan riwayat itu tumitnya pecah-pecah. Tetapi kemudian Nabi mengakomodir sahabat yang sholat tahajudnya hanya 2 rakaat. Itu dibenarkan, gitu kan?
bahkan dipuji, dimotivasi terus-menerus ya, bahwa dia akan mendapatkan satu makom yang mulia gitu ya. Nabi sendiri sekali lagi sampai sebegitunya. 11 rakaat itu mengakibatkan betisnya bengkak. Tapi kemudian apakah makmumnya, umatnya apabila sholat tahajud 2 rakaat, bukan 11 dengan witir, ya, misalnya 2 rakaat tahajud, 1 witir misalnya seperti itu, dan tidak sampai bengkak-bengkak, Nabi tidak menyatakan itu salah. Nabi tidak menyatakan batu hina, tetapi Nabi memberi motivasi. Tapi barang siapa yang tidak mengerjakannya, sekali lagi, ya karena alasan-alasan tertentu, misalnya tidurnya sampai pagi, maka itu dikencingi oleh syaitan. Dikencingi oleh syaitan juga bukan berarti itu salah mutlak. Tidak, hanya cuma ingin memberikan catatan agar kita umat Nabi Muhammad harus begitu perhatian kepada tahajud, karena tahajud ini akan mengangkat kita ya menjadi orang-orang yang akan ditempatkan pada satu kedudukan yang mulia, maqaman mahmudah. Karena faktanya, ya, jadi kalau dikencingi, jadi nanti ada orang yang berniat tahajud kemudian sampai subuh, kan tidak berlaku. Nah, ya, apalagi, dan kita tidak tahu niat itu ada di mana, di hati. Maka kita tidak bisa mengatakan si fulan dikencingi syaitan telinganya. Memang ada hadis itu. Tapi bagaimana dengan orang seperti tadi? Ya kan, karena uzur tertentu dia sudah berniat mau tahajud, sudah mempersiapkan dirinya dengan sholawat, dengan istighfar sebelum tidur, tapi kemudian dia bangunnya waktu subuh. Tetap dia dapat kebaikan niatnya. Jadi kita tidak bisa hanya mengkaji satu hadis saja sebagai alat untuk tahkim, untuk menghukumi. Ya, nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dan ini juga menunjukkan sekali lagi hendaknya niat itu yang kokoh dalam hati, kemudian memandang orang dengan positive thinking, kemudian juga bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Bahkan ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan dalam penilaian kita, maka kita sebaiknya tidak menjustifikasi dulu, tidak memponis dulu, tapi ada tabayun, ada klarifikasi. Karena niatnya bisa jadi menjadikan perbuatannya kita anggap itu salah, padahal dia mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh sebab itu, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa ada orang yang berhijrah dalam 2 kondisi tadi. Yang pertama hijrahnya karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang satu, dia hijrah karena ingin menikahi perempuan. Maka sesungguhnya hadis ini pun masyhurnya disebut dengan masalah hadis tentang hijrah Ummu Qais. Kenapa disebut dengan hijrah Ummu Qais? Karena ada orang yang ikut berhijrah bersama Nabi karena ingin menikahi Ummu Qais. Kalau tadi hijrah karena Allah dan Rasulnya, dinyatakan sebagai maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dia sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah hijrah hakiki, hijrah ma'nawi. Adapun hijrah yang hanya pindah dari Mekah ke Yathrib, tetapi hanya ingin menikahi Ummu Qais tadi, maka itulah yang disebut dengan hijrah simbolis, yang sering dikemukakan oleh para ulama sebagai hijrah taswiriyah. Hijrah taswiriyah, hijrah simbolis. Ini tentang hijrah tadi. Maka oleh sebab itu, nanti akan kita hubungkan, akan kita bahas juga pembagian ibadah dalam pemahaman ini. Ada ibadah taswiriyah, ada juga ibadah ma'nawiyah. Berikutnya adalah tentang masalah yang sering dikemukakan dalam masalah ini tentang niat. Yaitu apa? Lafuzun niyah, melafazkan niat. Jadi hubungannya ke sana, kata subhanallah. Sedikit saya sisipkan bahwa talafudun niyah, melafazkan niat, bagi orang-orang tertentu ya, tidak ada masalah sesungguhnya. Karena para ulama ketika saya mengumpulkan berbagai alasan dari 2 pihak yang menyatakan bahwa tidak boleh atau tidak ada sunnahnya, begitu yang tepat kali. Tidak ada sunnahnya melafazkan niat. Sehingga dia dalam melakukan segala sesuatu tidak melafazkan niat.
baik itu berpuasa, baik itu sholat, maupun melakukan ibadah-ibadah lainnya, dia tidak melafazkan niatnya, itu talafudun niat. Tapi bagi mereka yang memandang bahwa talafudun niat dapat mengokohkan keinginannya, dapat mengokohkan amalannya sehingga ia tidak menjadi ragu, tidak menjadi syak, maka sekali lagi tidak ada masalah. Dasar yang dikemukakan oleh dua belah pihak, dasar yang pertama yang menyatakan bahwa tidak ada talafudun niat misalnya dalam sholat. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan Nabi mengatakan nawaitu usolli kada wa kada. Itu kata yang tidak menggunakan, tidak membacakan niat, tidak melafadzkan niat. Maka saya sarankan, sudah Anda amalkan saja itu. Karena pemahaman Anda memang di situ, dan tidak mungkin orang lain memaksakan pemahaman orang lain itu kepada Anda. Sebagaimana juga Anda tidak bisa memaksakan pendapat Anda kepada orang lain kecuali penjelasan tentang pandangan Anda atau pandangan orang lain kepada kita dibarengi dengan dasar-dasar hukum yang dapat dipahami, dibarengi dengan dalil-dalil yang dikemukakan dapat dipahami. Maka sekali lagi, tadi bagi kita yang tidak talafudun niat dalam sholat, sudah tidak harus ribut. Adapun yang talafud, yang melafadzkannya, mereka berargumentasi dengan berbagai hadis. Di antaranya pertama, ketika Nabi SAW berhaji dan mengajarkan kepada umatnya dalam berhaji untuk melafadzkan niat itu. Allahumma, kan ya, labaika Allahumma hajjan wa umratan. Kata mereka, tuh buktinya. Nabi berniat dengan melafadzkan niatnya. Kemudian Nabi SAW menyembelih hewan kurban. Allahumma ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Dan itu didengar oleh para sahabat. Kemudian Nabi pernah bertanya kepada Ibu Aisyah, ma'indakum, apa yang ada pada dirimu ya Aisyah, wahai Aisyah. Kemudian dijawab oleh Ibu Aisyah, ma'indana syai'un ya Rasulullah, kita tidak memiliki apa-apa. Maka kemudian kata Nabi, fa inni shaim, kalau begitu aku berpuasa. Sebagian ulama mengatakan ketika mengatakan kalau begitu aku berpuasa, maka itu adalah talafudun niat. Maka oleh sebab itu sekali lagi, channel ini menjelaskan dua argumentasi tadi dengan harapan kita mengetahui ilmunya, hati kita menjadi bersih, kita akan beribadah dengan tekun, dengan yakin, tanpa harus meragukan, menjadikan orang lain ragu. Maka kita saling mendukung. Kalau Anda memang pahamnya begitu, karena memang itu yang Anda pahami, falyatafaddal, silakan. Amma ana, adapun aku melakukan ini karena ini yang aku pahami. Jadi pertanyaan boleh saja mulai begini. Apakah Nabi menyatakan atau pernah misalnya begini, apakah talafudun niat itu, apakah Nabi pernah menyatakan talafudun niat itu tidak boleh? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada berarti semua ulama ketika ditanya tentang talafudun niat bisa berbeda. Karena memang tidak ada nas yang tegas, jelas menyatakan bahwa talafudun niat itu boleh atau tidak boleh. Lalu kemudian orang mempertanyakan, bukankah kaidahnya mengatakan bahwa asal dari ibadah itu haram sehingga datang perintahnya, sehingga datang dalilnya? Tetapi sebagian lagi mengatakan justru ibadah itu boleh dilakukan sampai datang larangannya. Wong kata mereka, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi diciptakan manusia untuk beribadah. Begitu kata mereka, ya. Tapi kemudian orang yang mengatakan bahwa perintah itu, ibadah itu adalah haram sampai datang penjelasannya, dia mengangkat, menisbatkan kepada peristiwa sujudnya para malaikat kepada Adam.
Kalau di luar perintah Allah, sujudnya makhluk kepada makhluk haram. Tapi karena ini perintah Allah, maka menjadi ibadah. Nah, ini yang menarik sekali para ikhwan dan akhwat, pemirsa Ahsos Channel. Inilah perkembangan di masyarakat. Diakui atau tidak, fakta ditemukan seperti itu. Apakah mereka berargumentasi dengan argumentasi yang kuat ataupun bahkan yang dhaif, tapi fakta memang seperti itu. Maka kita berupaya untuk menyatukan kedua pemahaman itu, sehingga tidak ribut, tidak mengakibatkan umat Islam ini menjadi lemah gara-gara perdebatan masalah-masalah itu. Maka oleh sebab itu, sesungguhnya masalah niat, masalah hijrah tadi, hakikatnya adalah hijrah itu, hakikatnya maknawinya adalah al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi muhajir, orang yang berhijrah, itu adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Jadi untuk bisa dikatakan muhajir dari dulu sampai sekarang, maka jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah haramkan. Syukur-syukur dalam hukum yang makruh pun dapat kita tinggalkan. Demikian saya kira yang dapat dikemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.